Haleluya, puji Tuhan. Eh, Sebelum saya sampaikan firman Tuhan hari ini, puji Tuhan sekali lagi saya ucapkan kepada keluarga Mbak Tin ya, selamat datang di gereja kami ya. Puji nama Tuhan, tidak sekeluarga, selamat bergabung di sini. Sukacita bagi kami ketika datang bersama-sama. Memang sudah lama, tapi ya itulah, ini salah satu ibu yang tangguh ya, ibu-ibu yang hebat, yang luar biasa, yang bisa melewati ujian-ujian, tantangan dengan dahsyat, bertahan dan tetap mengandalkan Tuhan. Sekali lagi saya gembala ucapkan selamat bergabung dengan kami, berkati ya. Gereja itu tak pernah tutup pintu ya. Sebab itu gereja itu selalu ada pergi, ada yang datang ya. Dan gereja itu tidak pernah membatasi. Siapa saja boleh datang, siapa saja boleh keluar. Tapi kan kalau keluar bukan saya suruh, enggak ya. Haleluya. Kalau saya suruh, nanti saya ini adalah hamba yang berdosa, paling berdosa ya. Puji Tuhan, satu jiwa Tuhan punya. Sebab itu kita semuanya adalah milik Tuhan. Dan tidak ada yang mengaku-ngaku ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya. Tidak ada. Ini semua jiwa itu adalah Tuhan punya. Bukan milik GBD, bukan milik gembala, bukan milik organisasi lain. Satu jiwa berharga, sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita langsung pada firman Tuhan hari ini. Saya ambil di dalam kitab Mazmur pasal 46. Mazmur 46 ayat 2 sampai 4. Firman Tuhan berkata demikian, Mazmur pasal 46 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Saudara simak dalam Alkitab, saya baca. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saudara kekasih Tuhan, sungguh luar biasa. Saudara lihat di depan pintu masuk itu ada spanduk, di belakang itu udah ada spanduk ya. Ceritanya begini, saya cerita sedikit ya, singkat. Sering karena gereja kita kan punya channel YouTube ya, jadi saya harap jemaat-jemaat Tuhan like lah channel YouTube kita ya. Semakin banyak subscriber ya Pak ya, puji Tuhan semakin ada. Siapa tahu nanti bangunan gereja kita YouTube luar biasa toh. Itu kan berkat ya. Jadi saya harap jemaat Tuhan like ya video channel gereja kita. Jadi itu khotbah semua tiap hari Minggu ada di channel YouTube kita. Nah, ini ada satu orang yang jujur saya mau katakan saja, ini ponakan dari gembala di Jakarta, karena dia sering nonton channel YouTube kita, khotbah kita, sehingga dia melihat kondisi kita kok di depan gereja itu, depan saya khotbah itu polos katanya. Baru dibuatlah spanduk, desainnya dari Jakarta ya, printnya di Jakarta, kirim di sini kita gratis. Jadi ada 3 sebenarnya dicetak di depan, di belakang ini, dan sebenarnya papan nama ukuran 1 kali 1,5 meter itu papan nama. Tapi datang di sini printnya 5 meter kali 1,5. Saya bilang papan nama di mana, gede betul. Salah print, salah ukuran. Jadi puji Tuhan masih ada di bawah sini ya. Tidak tahu taruh di mana ya. Ya nanti mungkin dibuat lagi. Jadi puji Tuhan, inilah makanya gereja kita ini ada agak pemandangan enak lah ya kan. Kalau gitu aja ya. Masangnya juga ini deku itu ada orang tinggi ya. Kalau ada orang tinggi susah betul masangnya. Susah betul karena kalau kami enaknya kita paku-paku. Tapi kan kalau ini tembok paku sedikit pecah saudara ya. Jadi puji Tuhan bagaimana caranya supaya bisa terpasang walaupun agak gini sedikit ya. Iya. Tapi tidak apa-apa, tidak terlalu kelihatan saudara. Yang penting ada bunga-bunga di belakang. Baik, saudara, firman Tuhan berkata begini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan itu sangat terbukti. Katakan sama-sama dengan saya, sangat terbukti. 1, 2, 3, sangat terbukti. Kalau Anda
kekuatan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kalau tidak salah ini kan hadirin direna, ya. Jadi kita tahu bahwa kita ini tidak bisa apa-apa. Nah, Sakaria 4:6 berkata begini, bukan karena kuat, bukan hebat kita, tetapi karena apa? Karena Roh yang ada di dalam hidup kita, yang itu yang menopang kita. Sebab itu bicara dari kata kekuatan kita dapat hanya dalam pertolongan Tuhan. Nah, saya sambut dengan khotbah hari ini. Firman Tuhan berkata bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Tempat perlindungan kita di mana? Oke, orang sekeliling kita, bahkan keluarga kita bisa menyakitkan hati kita. Tetapi ingat, pertolongan Tuhan itu terbukti. Amin. Sangat terbukti. Ya, tema khotbah hari ini adalah satu-satunya penolongmu. Katakan sama-sama, satu-satunya penolongmu. 1, 2, 3. Satu-satunya penolongmu. Yaitu siapa? Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya penolongku. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Amin, teman Tuhan. Cuma satu-satunya, ya, yang ku percaya. Bukan ada lagu dunia bilang begini, engkaulah satu-satunya. Itu lagu apa itu? Nah, maafkan aku selama. Bukan kekasih kita satu-satunya penolong. Enggak. Satu-satunya yang melindungi kita siapa? Tuhan. Alkitab berkata, Allah itu bagi kita apa? Tempat perlindungan. Saudara cari perlindungan di mana-mana, cuma dapat satu yang sangat-sangat terbukti. Anda mau berlindung di harta kekayaanmu nggak bisa. Anda mau berlindung di kedudukanmu nggak bisa. Anda mau perlindungan di mana nggak bisa. Cuma satu tempat perlindungan. Alkitab berkata Allah, Tuhan itu satu-satunya tempat kita berlindung. Tempat perlindunganku dan kekuatan. Dia satu-satunya apa? Kekuatan di dalam hidup kita sebagai penolong. Tuhan satu-satunya kekuatan perlindungan, Dia menolong kita. Dan Alkitab berkata itu sangat-sangat terbukti. Bukan lagi mudah-mudahan, tak ada lagi ya. Mudah-mudahan Tuhan tolong, gak ada. Ya, itu benar-benar nyata. Ya, terjadi. Kan kata sering saya sampaikan kepada saudara-saudara, selalu kata mudah-mudahan itu kan antara ya dan tidak. Gitu. Ingat, Tuhan kita tidak iya dan tidak. Alkitab berkata, kalau saya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Tuhan kita tetap dahsyat. Tuhan kita kalau satu kali dia omong pasti terjadi. Dan tidak pernah dia bilang mudah-mudahan, tidak. Ya, dia bilang dia berkata, dia berkata. Dia bilang dia tutup, dia tutup. Benar. Ya, mudah-mudahan saya berkata enggak. Tuhan tidak pernah berkata begitu. Tapi dia berkata, aku akan memberkati, pasti. Ya, dia akan berkati kita. Amin. Dia akan tolong, dia akan memberikan kita kesehatan. Itu jaminan Tuhan. Ya, Alkitab berkata, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berburuk airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh apa? Geloranya. Sebab kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Hari-hari ini kan bumi mulai berubah, benar ya? Hari-hari ini sekali lagi bumi mulai berubah, ya. Memang kalau kita melihat ya itu memang udah memang asalnya ya. Kalau matahari bisa berubah itu biasa, ya. Matahari terbenam di sebelah apa? Sebelah mana? Barat, ya. Timbulnya dari mana? Sebelah timur, ya. Kalau timur sini, di sini mana tempat terbit, ya. Tapi sekarang bukan lagi di sebelah sini, yang saya lihat dari pastori, ya. Tapi udah rata ini belakang kita, makanya cahaya udah matahari dan emas. Saya lihat Pak Victor kan pun sudah ada sinar-sinar cahaya ini. Bisa berubah, nanti klip balik matahari nanti balik lagi, ya toh? Nah, saudara, berubah semua. Dunia akan berubah, bumi ini akan berubah. Makanya mungkin ada pemahaman sekarang orang. Saya tidak tahu apakah memang benar sudah berubah atau tidak. Karena kita tahu bersama dulu itu bumi memang bulan.
firman Tuhan katakan, akhir zaman bumi itu akan berubah, ya. Bukan berubah bentuknya, tapi berubah dari tadinya nyaman, dari tadinya bebas dari penyakit, dari tadinya aman, saudara, kini sudah was-was. Kini sudah mulai hidup takut-takut, apalagi mau keluar sana takut COVID, mau keluar sini takut COVID, kemana-mana takut. Nah, manusia itu dihantui dengan ketakutan. Nah, tapi Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, saudara, bahwa jangan takut, jangan ragu. Tuhan itu pertolongan kita, amin. Tuhan itu perlindungan kita, apalagi mencari Tuhan. Ya toh? Saya lihat anjing saya itu sedikit-sedikit di gereja sini, ya. Anjing aja mau gereja, apalagi kita manusia, ya. Tapi saya kadang-kadang bilang begini, Gus, saya harus gereja, tapi dia bilang, Alkitab berkata, biarlah semua yang bernapas memuji Tuhan. Kan anjing bernapas juga, kan? Saudara, bukan cuma manusia, ya. Pernah saudara lihat video di media sosial, salah satu orang pemain gitar, keren, itu anjing, dia nyanyi, sudah, walaupun udah tahu artinya dia tahu, kan? Dia tahu nyanyi main gitar, saudara, dia tahu, saudara. Kalau pas sudah mulai pakai pada azan, coba lihat anjing gitu, dia tahu dia lagi ngapain dia waktu itu. Nah, saudara perhatikan firman Tuhan berkata bahwa sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Kalaupun bumi berubah, sama saudara, jangan takut. Karena tema kita hari ini apa, Pak? Tuhan satu-satunya apa? Penolong. Amin. Sekali lagi, Tuhan satu-satunya penolong. Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-18 berkata demikian. Yosua pasal 24 ayat yang ke-18 berkata demikian. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari hadapan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab dialah Allah kita. Nah, kalau kita sudah berkata Tuhan satu-satunya penolong, maka layaklah, haruslah manusia itu beribadah kepada Tuhan. Amin, teman-teman, ya. Harusnya manusia itu beribadah kepada Tuhan, kecuali ada dalam pekerjaan misalnya dia mendesak hari Minggu harus masuk, harus kerja, ya mau boleh buat, ya toh. Kan ibadah itu tidak harus hari Minggu, ya hari Jumat ada, ya toh, kamu maju KPP ada Jumat, bisa. Kalau misalnya peraturan gubernur bisa jalan terus sampai sekarang misalnya, ya, untuk hari Minggu tidak boleh ada pertemuan tuh. Nah, apa? Saya pikir-pikir apa? Jumat kita bisa robah, hari Minggu bisa jadi robah. Toh, kan kita tinggal ngatur. Yang penting jangan menghalangi kita, jangan mengurangi waktu kita untuk apa? Dekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, masalah hari Jumat atau hari Minggu, nah masalah. Benar ya? Yang penting kan kita ikuti arahan pemerintah. Pemerintah misalnya larang hari Minggu, kita buat dari Jumat. Kan yang dilarang Sabtu Minggu. Jumat kita boleh buat. Tapi sebenarnya saya mau buat, tapi ternyata pasar malam hari Minggu udah buka lagi. Ya udah, hari Minggu tetap aja di gereja. Ya toh? Hari Minggu pasar malam masih buka, ya udah, gereja tetap hari Minggu, men. Saudara, saya katakan lagi, saudara, Alkitab berkata, firman Tuhan berkata begini, Tuhan menghalau semua bangsa orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Ini terbukti, no? Ketika Yosua dan bangsanya melawan orang Amori, ya, pertolongan Tuhan itu memberikan kemenangan, itu terbukti. Bukan lagi cuma dongeng, terbukti bahwa Tuhan membela mereka, Tuhan memberikan keselamatan. Dan itulah Alkitab berkata tadi, pertolongan Tuhan itu sangat-sangat terbukti. Amin, cuma Tuhan. Nah, oleh sebab itu Alkitab berkata, kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Sebab apa? Sebab dia adalah Tuhan kita. Satu, kalau kita mau beribadah kepada Tuhan, perhatikan 1 Samuel pasal 12 ayat yang ke-21. Ini agak banyak ayat saya akan baca, saudara. 1 Samuel pasal 12 ayat saja. 1 Samuel pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-21 berkata demikian. Ingatlah tadi Tuhan kita sudah katakan bahwa Tuhan itu Allah kita, kekuatan kita, penolong kita. Dan dia telah membela kita, dia telah menolong kita. Itu terbukti bagi kita. Nah, sekarang perhatikan. Kalau kita sudah dibela oleh Tuhan, kalau kita sudah ditolong oleh Tuhan, kita berkata begini, satu, janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah
kesia-siaan apa? Belaka. Alkitab bilang apa saudara? Karena janganlah sampai kita apa? Melakukan hal-hal yang menyimpang dengan mengejar dewa-dewa kesia-siaan. Udah tidak puas dengan Tuhan, mungkin ada jawaban dengan Tuhan, mungkin ada tidak merasa apa-apa, juga ada gairah dengan Tuhan. Cari Tuhan lain. Nah, cari Tuhan lain, Alkitab berkata begini, jangan sampai kita cari Tuhan lain. Kalau kita sudah punya Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, jangan sampai kita menyimpang ke kanan dan ke kiri sehingga kita mencari Tuhan lain. Perhatikan ayat ini, ya. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong. Saya mau kasih tahu saudara, dewa kesia-siaan itu gak dapat berbuat apa-apa. Dewa kesia-siaan itu apa itu dewa? Dari zaman bangsa Israel, zaman raja-raja, ya. Ketika setelah selesai Raja Saul, Daud, kemudian Salomo pun, saya sudah katakan cuma kemarin, Salomo pun dia dia berdosa kepada Tuhan karena menuruti Allah istri-istrinya. Tuhan sudah bilang dia selalu berpaut kepada Tuhan, dia orang setia. Tuhan berkati dia dengan hikmat kebijaksanaan, dengan harta yang melimpah. Segala-galanya dia dapat, cinta dia dapat. Sudah tahu istrinya banyak sekali. Istrinya Raja Salomo 700 istri sah, gundik 300. Jumlah keseluruhan berapa? 1000. 1 tahun berapa hari saudara? 365 hari. Anda bisa, bukan Anda, Salomo, kalau 1 tahun mungkin belum bisa ketemu 1 istri. Nggak bisa bayangkan, 369, 12, 3 tahun baru istri yang 1 bisa ketemu. Saya bisa bayangkan kalau 1 malam 1 istri. Kalau 1000 istri. Nah saudara ya, tapi itu kan hukuman itu sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat itu. Ya, bayangkan banyak sekali 1000. Akhirnya orang itu bisa kuat, orang itu bisa gagah, orang itu bisa hebat. Dia bisa jatuh karena apa? Satu hal sepele. Apa saudara? CINTA. Orang itu bisa gagal karena satu hama sedikit. Apa itu? Cinta. Salomo terpaut karena cinta kepada istri-istrinya, sehingga istri-istrinya pujuk dia untuk buat baal-baal mereka, buat Allah-Allah mereka, sehingga Tuhan marah pada Salomo. Tuhan bilang, Salomo, karena aku telah melihat perjanjian Abraham, karena aku melihat perjanjian ayahmu Daud, maka aku tidak akan menghukum engkau. Aku tidak akan memboyakkan kerajaan selama engkau hidup, tetapi setelah engkau mati, aku akan menggoyangkan kerajaanmu ini, dan aku akan menghukum keluarga-keluarga. Benar saudara? Perhatikan firman Tuhan. Kita tahu bahwa Allah lain itu tidak dapat menolong. Yang dapat menolong cuma satu, siapa saudara? Yang dapat menolong cuma satu, siapa? Cuma Tuhan kita. Keluaran 21-5 firman Tuhan berkata, jangan ada padamu apa? Allah lain di hadapanku. Keluaran pasal 20, perhatikan. Lalu Allah mengucapkan firman ini, akulah Tuhan Allah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Pertama, perhatikan, ini 10 firman Tuhan yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sekali lagi, tidak boleh ada Allah lain selain Tuhan di hadapan Tuhan. Jadi jangan sampai kita menyimpang. Kata firman Tuhan bilang apa tadi? Jangan sampai kita menyimpang. Oke, hari ini sudah zaman hari modern, sekarang zaman modern, atau sudah kenal dengan zaman now. Zaman modern mungkin tidak ada lagi patung-patung Asean, ada lagi patung-patung Baal. Tapi kalau di daerah Kubar sana, saudara, banyak sekali orang-orang ada sekitar itu yang suka masih wow, luar biasa. Ya. Dan boleh tahu saudara, Tuhan bilang nggak boleh, nggak ada Allah lain di hadapanku. Perhatikan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Janganlah sujud menyembah kepadanya. Benar, saudara? Jangan buat patung yang apa? Firman Tuhan bilang menyerupai apapun. Menyerupai mungkin seseorang yang Anda banggakan, menyerupai seseorang yang Anda andamkan. Anda merasa, oh ini bangga saya, bangga sekali. Anda buat patung sembah. Gak boleh. Tuhan bilang kan menyerupai
Karena apa? Tema kita apa? Tuhan satu-satunya apa? Tuhan satu-satunya Allah. Coba lihat video. Buka Bang videonya. Ini saya mau kasih tahu mungkin apa saya tidak tahu. Apakah ini video ini benar atau tidak? Seandainya video ini benar, memang benar, ya, saudara tahu hanya Tuhan satu-satunya penolong kita. Amin. Coba Bang, coba saya sedikit kita akan lihat video ini. Ini video sudah beredar di media sosial. Di HP saudara mungkin sudah ada, tapi tidak apa-apa, saya muat lagi, saudara. Di media sosial sudah beredar banyak sekali. Ini saya cuma kutip di media sosial. Oke, kita nonton. Wah, error. Udah sambil dicari, kita lihat langsung ya. Firman Tuhan berkata begini, ya. Sebab Yeremia pasal 11, biar abang cari terus di video. Yeremia pasal 11 ayat 17, ya, berkata demikian. Orang yang menyembah Baal, orang yang menyembah patung, itu hanya membuat hati Tuhan sakit. Wow. Kalau misalnya hati Tuhan sakit, saya perhatikan di sini. Yeremia pasal yang ke-11 ayat 17. Tuhan semesta alam yang telah membuat engkau tumbuh, telah menentukan nama petaka atasmu karena kejahatan yang telah dilakukan oleh kaum Israel dan kaum Yehuda untuk apa? Menimbulkan sakit hatiku dengan membakar korban kepada para Baal. So perhatikan, Israel dan Yehuda, mereka membuat sakit hatinya Tuhan dengan beribadah kepada Allah lain. Mereka buat sakit hati Tuhan dengan apa? Beribadah kepada Tuhan lain. Dan saya mau kasih tahu saudara, ternyata beribadah kepada Tuhan lain membuat sakit hati Tuhan. Sudah tahu? Kalau misalnya sakit hati Tuhan, kalau Tuhan sudah sakit hati, apa saja bisa jadi marah. Oleh sebab itu, kenapa ada murka Allah? Kenapa ada murkanya Allah? Karena ada rasa sakit hati Tuhan. Ya, apa yang buat Tuhan sakit hati? Manusia berbuat dosa, manusia berbuat pelanggaran, menyembah kepada para Baal. Nah, memang mungkin kita tidak menyembah Baal, tapi berhala-berhala zaman sekarang itu udah banyak, ya, TV, karena udah bisa membuat berhala bagi kita, benar nggak? Wow, datang ke gereja pas drama Korea jam 9.30, pas jamnya drama Korea, kita mau pilih mana dulu ya? Ini kita masih muda ya, toh? Nggak usah anak-anak muda, sekarang ibu-ibu juga, bapak-bapak pun ya senang dengan drama Korea, betul? Wah, pas jam ibadah, aduh nanti dulu lah, ya ibadah kan minggu depan bisa. Ternyata drama Korea bersambung, ya toh? Nanti minggu depan ketemu lagi, wah sama, jadi berhala sudah, ya? TV itu bisa jadi berhala. Apa yang sudah pegang HP, kadang-kadang jadi berhala, benar ya? Ya, lagi keasikan main HP jam doa, ada malas-malas. Saya tahu, ini kenyataan saudara. Kadang-kadang saya alami juga saudara ya. Begini, ketika kita main HP, ini mata melek, melek sekali. Benar nggak saudara? Pegang HP melek sekali matanya. Tapi kalau suruh doa, berdoa, baru 15 menit Anda menyembah Tuhan, haleluya, haleluya. Apalagi menyembah itu dalam hadirat Tuhan. Itu hubungan kita dengan Tuhan, bukan cuma asal kita mengucapkan dua kata-kata yang enak-enak. Menyembah, haleluya, haleluya itu kan penyembahan kita kepada Tuhan. Kadang-kadang haleluya itu sudah hari lupa. Haleluya. Ya kan? Nah, dengan itu. Tapi kalau Anda main Facebook, Anda main Instagram, WhatsAppan, sampai jam 12 sampai jam 1. Ada main Free Fire pagi kalau pagi. Sini saya lihat HP ini, saya sudah hapus, beres. Tiba-tiba, saya lihat tersembunyi di dalam, saya cari, ada lagi nih. Pantasan kuota tidak sampai 1 bulan habis. Bisa bayangkan? Kuota biasa misalnya cuma main Facebook kan 1 bulan pasti bisa. Kuota sudah beli 40 GB, 150 ribu, bayangkan enggak? Saya harus beli persembahan pun saya harus, kan cuma mau beli kuota untuk persembahan, kenapa? Jujur aja benar. Tapi kan Tuhan sediakan
semua. Saya bilang sama anak, Fanya Matthew, persembahan kita bukan untuk Free Fire. Benar. Ini kemurahan Tuhan. Kita makan, kita minum di situ. Benar, saudara? Kadang-kadang suruh doa, saudara. 5 menit. Atau baca Alkitab, biasa baca Alkitab, baca Alkitab. Tunggu sudah giliran, kenapa? Baca-baca, tunggu giliran, lihat. Sudah ada alam bebas. Baik. Baca Alkitab. Tapi saudara, benar ini kenyataan loh. Saya tidak tahu ternyata pada saudara apa tidak. Pegang HP. Pagi kalau pagi. Kadang-kadang bukan lagi patung yang kita buat untuk kita sembah, tapi HP. Lu jadi berhala kita. Iya toh? Sekarang memang HP itu kita pakai bekerja. Itu segala-galanya HP itu dipakai untuk semuanya. Kerja, cari uang di situ, apalagi semuanya, semua HP, kabar-kabar misalnya dari kantor sana kantor sini, kan enggak lagi tulis telepon baru kirim surat apa itu? Telegram, enggak lagi. Nanti tahun depan baru sampai. Kadang-kadang juga nyasar, namun kita pakai surat kilat khusus. Ya, pekerjaan secepat sekarang bisa selesai dalam detik itu karena apa? Karena internet. Benar. Tapi kalau kita pakai yang baik, ya bolehlah. Kalau cuma 1-2 kali kan tidak apa-apa. Tapi jangan selama-lamanya ya. Pakai untuk kemuliaan Tuhan. Ada HP, ada internet, luar biasa. Itu bagus, sangat banget bagus. Tapi pakai untuk kerja, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya, amin, jemaat Tuhan. Ya, haleluya. Ya, kalau mulai lain-lain, ya terserah saudara ya. Yang penting Tuhan kasih semua ciptaannya dengan kita bersyukur kepada Dia. Ya, jangan kita pakai untuk jadi berhala bagi kita, apalagi untuk waktu kita dengan Tuhan. Wah, lama. Ya, baik saudara, saya lanjut saja. Belum terbuka ya, Bang ya? Sudah ya? Oke, coba kita lihat dulu di sini. Nah, lanjut saya. Sambil apa kalau buka aja kalau tidak apa. Kita perhatikan. Sebab penyembah berhala itu membuat sakit hati Tuhan. Kemudian Maleakhi 1:9. Karena memang mungkin kita sudah buat hal itu, tapi dalam tak berbentuk patung atau segala macam, tapi mungkin kita sudah buat, kita pernah buat sakit hati Tuhan. Maleakhi 1:9 berkata begini. Sebab itu cobalah untuk melunakkan hati Tuhan. Supaya Dia mengasihi kita. Maleakhi 1:9. Artinya melunakkan hati Tuhan yang tadi Tuhan sudah memurka kepada kita. Saya lihat Kariti, anak saya Kariti saudara. Kalau saya lagi marah sama dia tidak mau datang dia bercanda dengan saya. Akhirnya kemarahan saya hilang. Nah, lagi marah-marah dia buat yang lucu-lucu. Ternyata kemarahan saya hilang. Nah, sudah begini. Ketika kita sudah buat kesalahan, cobalah untuk melunakkan hati Tuhan. Artinya melunakkan hati Tuhan supaya Dia sayang kepada kita. Dia mengasihi kita, ya. Dengan cara apa kita melunakkan hati Tuhan? 2 Raja-Raja 23. Nah, ini kayaknya harus baca. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-23. 2 Raja-Raja pasal 23 ayatnya yang ke-4 sampai 6. Cara kita melunakkan hati Tuhan begini, saudara. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkiah dan kepada para imam tingkat 2 kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal, ya, dan Asyena, dan untuk segala tentara langit, lalu dibakarnya semuanya itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia menghentikan para imam dewa asing yang telah diangkut oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem, untuk orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Ayat 6. Di bawahnya tiang-tiang berhala di rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron. Lalu apa saudara? Dibakar
semuanya ini. Patung-patung Asyera, Baal-Baal mereka bawa keluar di Yerusalem, kemudian musnahkan. Kalau kita melihat, maksud saya yang video saya sampaikan tadi, kalau apa benar apa tidak di India, saudara, ini saya sampaikan kemarin, di India saudara, patung-patung mereka, saya tidak tahu ini hoax atau benar. Yang jelas seandainya itu benar, cuma Tuhan satu-satunya penolong kita. Ya kan? Di India mereka angkut patung-patung mereka, dewa-dewa mereka, diangkut di dalam truk, kemudian dibuang ke sungai semua, dihancurkan semuanya. Kita sudah tahu siapa dewa-dewa mereka, patung-patung dewa mereka, semua. Kenapa? Karena dianggap bahwa dewa-dewa mereka itu tidak sanggup menolong mereka di saat wabah corona ini. Kita tahu hari-hari ini India sedang dilanda tsunami corona yang hebat. 200.000 terakhir saya baca, 200.000 orang meninggal akibat COVID di India. Sampai tabung untuk oksigen saja di rumah sakit nggak ada. Mayat tiap hari 97, tiap hari 97 orang. Sampai sudah tidak ada tempat kremasi. Halaman-halaman tempat parkir dibuatlah mereka tempat untuk kremasi. Dan kita lihat berita sekarang, India itu habis-habisan dan bisa dikatakan bangkrut atau akan turun negara ini. Kenapa? Karena COVID. Karena COVID-19 yang merajalela di India. Sudah nonton beritanya kan? Ya, terus sekarang nggak tertahan lagi kejadian itu, nggak bisa apa-apa. Makanya patung dewa-dewa mereka buang semuanya. Kenapa? Karena mereka rasa patung itu tidak pernah menolong mereka. Kita kembali dalam diri kita. Kita tahu bersama Yesus Tuhan satu-satunya petolong di dalam hidup kita. Amen. Tuhan yang selalu berkati, Tuhan yang selalu menopang hidup kita. Cuma satu, Dialah Tuhan kita. Dialah Allah kita. Ya. Yeremia pasal 10 ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Ini harus baca. Yeremia 10 ayat 8 sampai 10. Berhala itu semuanya bodoh. Kata Alkitab. Buka Bang, Yeremia pasal 10 ayatnya yang ke-8. Berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Wow. Wajar aja kalau sekarang memang seandainya benar berita itu India buang, tidak apa-apa. Karena Alkitab bilang berhala itu bodoh, dungu lagi, yang tidak bisa menolong. Sekali lagi, ya, petunjuk dewa itu sia-sia karena ia hanya kayu belaka. Perak kepingan dibawa dari Tarsis dan emas dari Ufas. Berhala itu buatan tukang dan pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda. Semuanya buatan orang-orang ahli. Sekali lagi, cuma buatan orang-orang ahli saja. Ayat 10, baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan adalah apa? Allah yang benar. Amin, saudara. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup, dan Raja yang kekal. Kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Sekali lagi kita berkata, tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Siapa Tuhan Allah yang benar? Tuhan kita, Yesus Kristus. Dialah Allah yang hidup. Dia bukan mati, tetapi dia hidup, dan Raja yang kekal. Dialah yang akan memerintah di akhir zaman nanti. Haleluya. Siapa dia? Yesus Kristus. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geraknya. Tetapi ingat, satu-satunya penolong di dalam kehidupan setiap orang yang percaya itu adalah siapa? Itu adalah Tuhan. Mazmur 48 ayatnya yang ke-15 berkata demikian. Alkitab bilang, sesungguhnya inilah Allah kita dia seterusnya, dan untuk selama-lamanya dialah yang memimpin kita. Saudara, biarkanlah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang memimpin hidup kita sampai selama-lamanya. Karena apa? Tuhan kita adalah Dia benar-benar Allah, dan pertolongan Tuhan itu sangat terbukti. Ayat 36
Mazmur. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekali lagi jemaat Tuhan, gak usah takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya, Allah itu bagi kita apa? Tempat apa? Tempat pertolongan, kekuatan, dan sangat terbukti. Buktinya, hari ini kita ada masalah perjamuan Tuhan, dan saudara tahu, bukti daripada kuasa Tuhan, bukti dari pertolongan Tuhan itu adalah apa? Karena Dia mau mengasihi kita. Dia mengasihi kita lewat apa? Lewat keselamatan. Kalau kita sudah mendapatkan keselamatan, keselamatan kita dapat di mana? Darah anak domba Allah yang menebus kita, yang membentengi kita, yang selalu menuntun hidup kita. Mari jemaat Tuhan, saya ingin sama-sama kita berdiri.